Selamat datang di kelas pertama pertemuan ke-1 akuntansi dasar dan praktik. Mari kita mulai kelas kita. Akuntansi secara definisi adalah proses untuk mengidentifikasikan, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut. Jadi terdapat beberapa hal yang perlu dilihat. Yang pertama adalah informasi ekonomi. Informasi ekonomi bisa berupa invoice, kemudian kontrak, dan lain sebagainya. Jadi akuntansi di sini mengidentifikasikan, kemudian mengukur, jadi berupa jumlah tertentu dan melaporkannya sehingga untuk orang yang menggunakan pelaporan tersebut dapat mengambil keputusan. Jadi akuntansi berfungsi untuk memberikan satu pijakan bagi pengambil keputusan untuk mengambil keputusan rasional. Jadi jika kita lihat pemakai informasi akuntansi bisa pemilik perusahaan, bisa karyawan, bisa manajemen, bisa asosiasi dagang, kreditur, yaitu pemberi pinjaman, misalnya bank, pemerintah, analis dan konsultan keuangan, federasi buruh, bisa juga investor, calon investor. Sebagai contoh, kalau misalnya kalian lihat, misalnya Gojek mendapatkan suntikan dana dari luar negeri sebesar jutaan bahkan miliaran dolar. Nah, salah satu informasi yang digunakan oleh para investor tersebut adalah laporan keuangan yang dihasilkan oleh sistem akuntansi. Kemudian untuk bidang-bidang akuntansi terdapat akuntansi keuangan, auditing atau pemeriksaan, kemudian akuntansi biaya, akuntansi manajemen, akuntansi pajak, sistem akuntansi, akuntansi anggaran atau budget, akuntansi untuk lembaga non-profit, akuntansi internasional jika berkaitan dengan entitas asing, akuntansi sosial, akuntansi pendidikan. Jadi bermacam-macam bidang akuntansi yang biasanya disesuaikan dengan entitas yang bersangkutan. Namun yang paling sering dihadapi oleh para akuntan adalah jenis perusahaan jasa, dagang, ya misalnya toko, atau industri, yaitu manufaktur, misalnya pabrik ya. Ada beberapa konsep dasar akuntansi. Yang pertama adalah berkesinambungan atau going concern. Jadi konsep ini adalah bahwa satu satuan ekonomi, misalnya perusahaan atau perorangan yang pengusaha perorangan, itu diasumsikan akan terus berusaha dan tidak akan dibubarkan kecuali jika ada bukti sebaliknya. Kemudian periode akuntansi atau periodicity. Jadi maksudnya meskipun kita tahu going concern tidak terbatas, jadi maksudnya satu entitas ekonomi yaitu pengusaha, perorangan atau badan usaha itu akan melanjutkan usahanya terus-menerus. Namun untuk kepentingan akuntansi dan untuk kepentingan
pengontrolan kendali perusahaan, maka perlu dilakukan periodisasi, misalnya bulanan, tahunan, sehingga bagi para pengambil keputusan dapat melihat dari satu periode ke periode berikutnya bagaimana perkembangan usaha mereka. Kemudian yang ketiga adalah kesatuan akuntansi, yaitu business entity concept, yaitu adanya pemisahan antar perusahaan dari pemilik. Tentunya untuk usaha yang jalankan perorangan itu bergabung meskipun disarankan ada pemisahan. Contohnya jika kita berbisnis secara pribadi, tapi sedapat mungkin misalnya rekening untuk usaha dipisahkan dengan rekening untuk biaya-biaya lainnya. Kemudian pengukuran dalam nilai mata uang monetary. Dalam hal ini di Indonesia adalah rupiah. Jadi karena akuntansi adalah sering disebut sebagai bahasanya bisnis, maka nilai-nilai itu diungkapkan dalam satuan mata uang untuk mengukur aset, utang, atau modal perusahaan. Kemudian adanya penggunaan historical cost. Akuntansi mengasumsikan bahwa harga historical adalah hal yang paling netral untuk dasar pencatatan akuntansi. Meskipun kemudian di masa sekarang muncul penggunaan current valuation untuk beberapa hal tertentu. Namun kita masih belum pelajarinya ya. Kemudian konsep berikutnya adalah menempatkan beban dan pendapatan, yaitu untuk memancingkan antara pendapatan dan biaya. Makanya kenapa muncul istilah metode akrual dibandingkan metode cash. Sebagai contoh, kalau saya membayar sewa untuk 1 tahun di muka. Untuk metode cash basis, maka saya mencatat biaya sewa selama setahun di bulan bersangkutan. Namun metode akrual akan membagi biaya tersebut menjadi 12 bulan sesuai dengan peruntukannya untuk memancingkan, untuk mencocokkan antara biaya dan pendapatan. Karena kalau misalnya gabung dalam 1 bulan untuk pembayaran 12 bulan, maka asalkan di bulan pertama itu rugi besar, sementara di bulan berikutnya cenderung lebih ringan. Saya akan mengirimkan pelajaran dan juga tambahan materi jika dibutuhkan. Maka diharapkan dari kalian untuk dapat juga memberikan feedback dan juga pertanyaan. Saya akan membagikan grup WA pada kalian agar bisa digunakan untuk diskusi dan bertanya. Juga mohon gunakan e-learning juga, sehingga bisa membantu kita untuk berinteraksi meskipun masa COVID sekarang ini membatasi kuliah secara normal. Oke, nanti saya akan kirim tugas-tugas kuis untuk dijawab oleh kalian dan dikirim ke email saya. Untuk kuliah pertama cukup sampai sekarang, dan mohon bantuan untuk feedback dan belajar baik-baik ya. Terima kasih.